seperti apa sebetulnya kinerja startup di dalam negeri ya. Begitu ketika pandemi, growth dari perusahaan startup ini luar biasa begitu, puluhan persen, ratusan gitu ya. Tapi ketika kita melihat mungkin saat ini growth-nya tidak setinggi itu lagi, dan mungkin yang di-expect begitu ya, yang diharapkan dari startup ini bukan lagi growth yang begitu besar, tapi seperti apa mereka bisa sustain, seperti apa mereka sudah bisa mulai balik modal atau bisa kembali menghasilkan profit, atau at least minimal sudah bisa menutupi operasionalnya sendiri begitu. Nah, apakah ini memang sebuah tren baru untuk startup kita dari sisi how to survive begitu ya, dan juga how to thrive, seperti apa Pak Edi? Ini saya setuju sekali, dan mungkin saya mau melengkapi, tidak hanya startup, kita para investor pun, baik itu angel, VC, private equity, korporasi dan segala macam, kita pun juga harus introspeksi gitu. Karena mungkin 5-10 tahun terakhir kita fokusnya selalu adalah, terutama adalah valuation, kenaikan dari valuation. Nah, sekarang kan kita sudah lebih, mudah-mudahan ya, kita sudah lebih matang. Jadi tidak hanya melihat valuasi, tapi juga melihat sustainability. Kita udah nggak terlalu nomor utama yang namanya valuasi, apakah itu unicorn atau apa, tapi lebih kepada bisa sustainable nggak, bisa profit nggak. Kalau yang belum profit, bisa ada path to profitability-nya nggak, alias tidak selalu membakar uang investor. Nah, itu menjadi metrik yang saat ini lebih penting daripada saat yang metrik-metrik yang lain. Dan ini mungkin ya kita juga harus, kalau kita melakukan due diligence ya, itu udah menjadi utama, ini profitable nggak atau bisa nggak profitable ya. Dan mohon maaf saya nggak mau nyebut nama gitu, tapi kan udah juga beberapa startup besar Indonesia udah melakukan IPO ya, sampai saat ini ya ada juga yang belum profitable gitu kan. Mudah-mudahan bisa profitable, saya sih dukung aja terus gitu ya. Nah, cuman ya itu sekarang menjadi metrik gitu. Karena kenapa saya menyebut IPO, kita para investor ini butuh exit. Investing itu gampang, ya bukan gampang dalam arti ya semua bisa melakukan investasi. Yang susah itu kan sebenarnya exitnya. Nah, ini menarik. Apakah artinya memang balik lagi, kalau dulu kan awal-awal gitu dimaafkan begitu Pak, ketika startup belum bisa balik modal atau misalnya masih mencarilah cara begitu ya untuk tadi exit strategi dan lain sebagainya begitu untuk bisa sustain. Nah, sekarang apakah memang iklimnya sudah mulai tidak dimaafkan lagi begitu ya, atau artinya sudah mulai expect? Mintanya yang susah ya, tapi yang penting sebenarnya adalah sustainability tadi. Ya. Kenapa kami sekarang sangat mendorong path to profitability? Balik ke iklim winter ini, membuktikan bahwa nggak gampang lagi nyari uang dari luar. Ya. Jadi uang yang ada sekarang itu harus di stretch selama mungkin untuk menunggu winter. Kalau uangnya banyak, uang memang bisa dipakai untuk growth, bisa dipakai untuk mempercepat pertumbuhan, untuk lebih cepat tumbuh dibandingkan kompetitor Anda. Kalau saya nggak tumbuh, sebelah sana tumbuh, saya jadi kalau restorannya rumah makan kecil di sini, yang sebelah sana udah jadi super franchise gitu ya. Padahal pada awal mungkin lebih besar saya gitu ya. Kalau itu nggak berani ngegas. Tetapi kalau nggak ada bensin di luar, kita nggak berani ngegas. Ya, kita mesti pelan-pelan, dan yang sekarang yang paling penting untuk sustainability adalah profitability. Ya, memperpanjang uang yang ada, memperkecil cash flow out ya, supaya kita bisa maraton lebih lama lagi. Tapi yang lebih penting juga, kalau perusahaannya sudah lebih profitable, itu lebih dipercaya oleh investor untuk bisa menerima pendanaan lagi. Dan banyak perusahaan saya juga setelah 1-2 tahun ini didorong ke profitability, ya paling sedikit kayak Mbak bilang, EBITDA-nya udah positif kalau belum sampai cash flow-nya sudah netral gitu. Oke. Ini mungkin ketika kita breakdown lagi ya Pak Donald ya, secara sektor atau secara jenis bisnisnya ya dari startup itu sendiri, yang lebih mudah untuk balik lagi tadi, lebih mudah untuk sustain itu seperti apa begitu? Apakah memang yang lebih dari bisnis ke consumer, atau justru dari B2B, atau seperti apa? Nggak segampang itu, karena banyak bisnis yang di B2B pun berhasil, yang di consumer pun berhasil, tapi yang gagal juga ada. Kalau saya bisa bilang, sektor yang paling bagus di tempat kami adalah fintech. Hands down, fintech. Apakah ini sama Pak Edi? Mungkin kalau secara keseluruhan dari asosiasi? Ya,
Dari asosiasi dan dari data dari asosiasi mengatakan bahwa fintech itu satu yang paling mendapatkan pendanaan. Dan itu ya kenapa? Karena investor merasa fintech itu yang paling punya path to profitability. Nah, kenapa? Karena solving real problems. Oke. Ya, biasanya udah bisa dilihat kan problemsnya apa, lending, apa payments, apa wealth management, insurance dan segala macam. Biasanya itu ya memang sudah lebih bisa di-identify problem apa yang ingin di-solve oleh startup tersebut, apakah bisa make money. Nah, karena kelihatan kan cara mendapatkan revenue-nya seperti apa. Kalau fintech kan lebih jelas gitu ya, orang mau bayar atau enggak gitu. Dan apakah ada path to profitability. Bukan berarti yang lain, sektor lain tidak menarik. Tapi ya memang kenyataan di Indonesia ini 280 juta financial inclusion masih jadi problem. Tidak semua orang punya akses ke financing atau payments dan ini segala macam. Ya memang itu it's a big market. Oke, I see. Karena pemain yang seperti bank itu nggak sanggup untuk mempunyai cukup data lah mungkin ya atau kebijakan untuk sampai ke yang benar-benar butuh uang. Oke. Dan fintech itu menjembatani, tugas mereka yang paling successful adalah menjembatani itu. Oke. Kalau saya bisa bilang, saya punya fintech itu mungkin easily 3 kali lipat lebih successful dibandingkan sektor berikutnya. Gitu. Oke. Ya. Oke. Dari sisi growth, dari sisi kebanyakan saya punya fintech sudah cash flow positif, malah lebih gila lagi. Ya. Jadi saya nggak bisa bilang mereka startup sih Oke. di sisi itu Oke, baik. dibandingkan yang lain. Baik.